Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, khususnya para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran, mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi corona yang sedang menjangkiti dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali kajian kitab Ta'limul Muta'allim, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas redaksi pendahuluan yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang berbunyi Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami, yang artinya segala puji bagi Allah, zat yang telah mengutamakan anak cucu Nabi Adam di atas makhluk yang ada karena dua sebab. Sebab yang pertama yang menjadikan mereka itu lebih utama daripada makhluk yang lain adalah sebab ilmu. Kemudian yang kedua adalah sebab mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Pada pertemuan sebelumnya juga kita bahas bagaimana pentingnya dua sayap ilmu dan amal ini. Ibarat burung, dia bisa terbang tinggi, menjulang, naik ke atas apabila dua sayap itu saling berkoordinasi, saling menggerakkan. Sampai bisa bayangkan burung yang mempunyai dua sayap, namun yang berfungsi cuman sayap kanan saja. Bisa terbang enggak? Enggak bisa terbang. Artinya butuh dua hal itu, tidak bisa dipisahkan. Ilmu itu penting, amal juga penting. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wassalatu lan utawi tambahi ta'zim, wassalamu lan keselamatan, iku ala Muhammadin tetap ing atase Nabi Muhammad, Sayyidil Arabi kan tati kustine wong Arab, wal ajami lan wong ajam, wa ala alihi lan ingatasi keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabati Nabi, ya Nabi ulumi kan tati sumberi pira-pira ilmu, wal hikami lan pira-pira hikmah. Artinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ini menjadi Sayyidil Arabi wal Ajam, menjadi tuannya orang Arab dan juga orang Ajam. Ajam yang dimaksud di sini bukan ajam bahasa Madura. Kalau ajam bahasa Madura dipanggang itu enak. Tapi yang dimaksud ajam di sini adalah orang non Arab, bukan orang Arab. Bisa seperti orang Indonesia, Madura, orang Sunda, orang Melayu, itu namanya orang ajam, non Arab. Artinya kalau kita kelompokkan orang yang ada di dunia ini berarti ada dua. Ada orang Arab, ada orang non-Arab atau ajam.
Nah, Nabi Muhammad ini menjadi tuannya orang Arab dan orang Ajam. Artinya Nabi Muhammad ini berarti tuan dari segala manusia. Menjadi Sayyidul Bashar. Bashar artinya manusia. Kemudian juga sholawat dan salam ini juga dicurah limpahkan kepada alihi. Kepada siapa? Alihi. Apa maksudnya alun ini? Alun adalah keluarga. Kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah keluarga Nabi Muhammad? Yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, menantu beliau, intinya semua yang mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad itu disebut dengan keluarga. Jadi sholawat dan salam ini juga diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sholawat dan salam ini juga dicurahkan kepada ashabihi, kepada para sahabat. Siapakah para sahabat itu? Para ulama mengatakan bahwa sahabat itu ada 3 kriteria. Seseorang disebut sahabat apabila mempunyai 3 kriteria. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, yang melihat dan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sahabat. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah orang yang meninggal dalam keadaan membawa iman. Ketiga kriteria ini harus ada dalam diri sahabat. Ketika 3 kriteria ini tidak ada, hanya ada salah satu, maka tidak disebut dengan sahabat. Contohnya, sampean tahu Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, hidup bersama Nabi Muhammad. Apakah beliau beriman? Tidak. Oh, berarti bukan sahabat. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal hidup bersama Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, melihat. Apakah beriman kepada beliau? Tidak, maka tidak disebut sahabat. Abu Bakar, apakah beliau melihat Nabi Muhammad? Melihat. Apakah beriman kepada Nabi Muhammad? Beriman. Meninggal dalam keadaan membawa keimanan? Ya, oh berarti beliau adalah sahabat. Nah, ada banyak sahabat yang bisa kita baca. Jadi ada buku yang mengumpulkan kisah-kisah para sahabat. Salah satunya adalah Hayatus Sahabah, kitab yang tebal 3 jilid yang dikarang oleh salah satu ulama dari India, Hayatus Sahabah Al-Kandahlawi. Sampean bisa lihat di perpustakaan kita yang ada di belakang sana. Ada namanya Hayatus Sahabah, 3 jilid seginilah semuanya. Yang kena banjir kemarin itu. Hayatus Sahabah. Artinya kehidupan para sahabat. Ada lagi di buku yang di sampingnya juga ada namanya kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Juga sama berbicara tentang para sahabat. Kemudian ada kitab lagi Asadul Ghabah. Ini saya tidak punya. Kalau Al-Isabah tadi saya sebutkan, itu saya punya di situ. Terdiri dari 4 jilid yang dikarang oleh Ibnu Hajar. Ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar. Artinya Ibnu Hajar itu artinya anak batu. Loh, kok disebut anak batu? Memang dilahirkan dari batu? Enggak, ada ceritanya. Jadi beliau itu dulu ketika mondok, beliau adalah orang yang paling lemah hafalannya. Kalau melihat teman-temannya yang lain, itu cepat hafalannya. Beliau ini yang paling lemah. Akhirnya beliau frustasi, putus asa
beliau pulang bermaksud untuk meninggalkan pondoknya. Udah pulang. Ketika pulang beliau melihat ada batu yang bolong karena kena tetesan air setiap hari. Jadi di atasnya ada air kecil menetes terus sampai menyebabkan batu itu menjadi bolong. Akhirnya beliau mikir, kalau batu yang keras seperti itu saja kena tetesan air yang lunak itu setiap hari, kemudian batu itu menjadi bolong, mengapa otak saya yang seperti ini kok tidak bisa? Kalau batu yang sekeras itu bisa, maka tentu otak saya tentu juga bisa. Seperti itu. Dari ada di situ kemudian beliau kembali ke pondoknya dan belajar sungguh-sungguh. Akhirnya kemudian menjadi ulama yang besar. Salah satu karyanya adalah kitab Fathul Bari fi Syarhi Shahihil Bukhari. Itu sekitar 20 jilid seginilah. Tuh di perpustakaan ada. Di rak paling atas sampean lihat ada kitab Fathul Bari fi Syarhi Shahihil Bukhari. Ini karangannya Ibnu Hajar. Artinya apa dari kisah beliau itu? Dari kisah beliau itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa janganlah berputus asa di dalam mencari ilmu. Karena seseorang itu apabila dia berusaha pasti akan ada hasil yang bisa dipetik. Orang Arab mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan menemukan apa yang dia cari. Dia dapat apa yang dia cari. Itu yang disebut dengan sahabat. Berarti ada 3 kriteria seorang itu disebut dengan sahabat. Yang pertama, beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, melihat dan berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, meninggal dalam keadaan membawa keimanan. Ya Nabi al-ulumi wal hikam. Di mana mereka semua, para keluarga, para sahabat itu menjadi ya Nabi. Ya Nabi bentuk jamak dari yambu, yang artinya sumber, sumber mata air. Ya Nabi menjadi sumber-sumber mata air. Saya mau bertanya kepada sampean, apakah orang di dunia ini tidak butuh kepada sumber mata air? Butuh, apalagi di padang pasir. Orang akan sangat butuh dengan sumber mata air. Orang akan cenderung tinggal di dekat mata air. Kenapa? Karena itu adalah sumber kehidupan. Nah, di dalam beragama kita juga butuh mata air. Dan mata air itu kita bisa peroleh melalui para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau-beliau ini menjadi sumber-sumber ilmu keislaman dan juga menjadi sumber al-hikam. Hikam artinya hikmah, kebijaksanaan. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di dalam pertemuan yang singkat ini mendapatkan kemanfaatan bagi kita dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan ini, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.